Halo sahabat bahasa dan mitra bahasa dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Clarina Yosi Pratiwi dalam Sini Bahasa, Siniar Bahasa dan Sastra, Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Dalam episode kali ini, kita akan membahas tema yang menarik, yaitu tentang layanan inklusi perpustakaan Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Namun sebelum kita menuju pembahasan yang mendalam tentang layanan inklusi perpustakaan Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, saat ini sudah hadir narasumber luar biasa kita, yaitu Bapak Wahyu Baroto Sasongko. Halo Bapak, silakan untuk memperkenalkan diri. Halo, selamat pagi Sobat Bahasa dan Konco Pustaka Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, khususnya di perpustakaan. Kenalkan, saya Wahyu Baroto Sasongko, penanggung jawab perpustakaan Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, dan bisa dipanggil Acil ya tiap pagi karena banyak orang yang mengetahui nama saya adalah nama panggilan saya. Mungkin itu saja, mungkin kita dapat berdiskusi lebih lanjut nanti. Ya, oh baik, berarti kerap disapa dengan Pak Acil begitu ya Pak ya? Ya. Oh baik. Baik Pak, tadi Pak Acil sudah memperkenalkan bahwa Pak Acil ini bertugas di layanan perpustakaan Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Kalau boleh tahu ini layanan apa saja Pak yang disediakan oleh perpustakaan Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur? Oke, kalau kita berkata layanan, kita selalu harus mengatakan yaitu kepuasan, pasti itu. Semua mesti harus mengatakan bahwa mereka puas. Namun yang jelas, umumnya di perpustakaan itu ada beberapa hal yang jelas pasti ada. Satu, layanan untuk sirkulasi. Itu pinjam dan mengembalikan buku perpustakaan. Yang kedua juga yaitu layanan telusur untuk mencari keberadaan buku perpustakaan. Jadi buku itu tidak harus ada di tempat, namun kita harus mencari ke tempat yang lain dan sumber mana yang ada itu. Itu disitulah tugas para pustakawan terutama. Yang ketiga yaitu bimbingan pemustaka. Ini biasanya dikaitkan untuk satu hal, untuk melayani yang disabilitas dan yang untuk yang normal, untuk mengetahui bagaimana cara menggunakan perangkat di perpustakaan, khususnya yaitu laman-laman yang kita punyai. Dan di situ nanti kita arahkan, kita kasih petunjuk dan bagaimana cara menggunakannya. Ya, yang jelasnya yaitu bimbingan, yaitu juga mungkin ada konseling. Mungkinnya ada untuk beberapa buku ini hampir sama-sama bimbingan pustaka, cuma konseling pada hal-hal yang tertentu. Misalnya kayak kita untuk kita menyosialisasikan braille waktu ini, dalam waktu yang beberapa waktu belakangan ini kita akan gunakan yaitu bimbingan konseling. Mungkin itu yang bisa kami juga kita ada layanan alih digital untuk mendigitalkan arsip-arsip dalam bentuk softfile dan PDF. Mungkin itu. Baik. Ya berarti ini bisa diakses oleh umum ya Pak ya, tidak hanya internal di Balai Bahasa saja ya Pak ya? Ya. Jadi kita sekarang tidak zamannya bahwa itu perpustakaan khusus itu harus diakses oleh hanya kalangan intern. Sekarang kita harus terbuka karena sudah adanya yaitu informasi keterbukaan informasi. Otomatis kita harus semua berhak dilayani. Istilahnya berhak untuk menggunakan jasa perpustakaan. Itu yang harus kita camkan karena memang pada waktu zaman pemerintahan Pak SBY waktu beberapa tahun lalu itu harus ada canangan bahwa perpustakaan harus bisa dinikmati oleh semua khalayak. Baik. Jadi mungkin bagi sahabat bahasa yang belum tahu kalau di Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur ini sebenarnya membuka layanan perpustakaan, bisa berkunjung di Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur atau mungkin bisa mengakses lamannya melalui apa Pak? Ya, http://perpusbbjt.com. Mungkin sebentar lagi akan berubah domainnya ya Bu. Baik. Jadi bisa diakses di laman di laman tadi ya teman-teman. Oke, jadi tadi sempat disebutkan Pak tentang layanan inklusif, tentang pembuatan buku braille begitu ya Pak ya? Iya. Nah kalau boleh tahu untuk layanan inklusif itu kita bekerja sama atau bagaimana ya Pak cara kita mengelola layanan tersebut? Oke, jadi di sini sebelum kita untuk melakukan layanan tersebut ada beberapa langkah yang kita lakukan, istilahnya untuk kita semua itu inklusif ya, kita semua inklusif. Baik. Dalam artian tidak harus orang-orang kekurangan atau itu inklusif, tapi kita pun inklusif. Nah, tujuannya kita kan ada beberapa langkah, 9 langkah mungkin dalam ini. Ya, kita ambil dengan gerbong-gerbong baru yang istilahnya dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Yang pertama,
Ya itu ada 9 ya. Satu Klarin, kedua Damar, Melisa, Iya. Rita, terus Adinda, Eki, terus Agustina, Puji dan Esa. Nah, itu ada semuanya ada langkah-langkahnya. Oh begitu. Jadi itu orang-orang yang terlibat dalam pembuatan atau pengelolaan Bukan, gitu ya? kalau Bagaimana? kita harus lihat ini untuk kita harus dari pemustaka kita. Yang pertama apa? Klarin, kenali kekurangan dan lahiriah kamu. Oh baik. Jadi itu kepanjangan begitu ya Pak ya? Iya. Oh baik. Ya, yang kedua yaitu ke Damar ya, dapatkan arahan dan masukan itu. Baik. Nah, terus yang ketiga yaitu mari kita Melisa ya, mari kita melakukan melek literasi. Wah melek itu. literasi, Melisa, Ya, baik. literasi dan santun ya. Nah, yang keempat yaitu Rita. Rita, oke. Apa istilahnya kita harus melakukan itu dengan riang dan tawa. Riang dan tawa, dan harus baik. itu kan harus kita lakukan karena apa? Tidak ada suasana gembira, maka kita tidak ada bisa kita memasuk ke istilahnya kita dapat menuntun mereka gitu. Yang tadi yang ke setelah itu Adinda ya. Jadikan anak didik ini yang dapat diandalkan. Nah, itu. Dan terus yaitu menuju ke kiranya kita tahu kekurangan kita. Kekurangan dari anak ini setelah pustaka kami. Dan yang jelasnya Agustina angka bagus dan tingkatkan nilai kamu, nilai dari bacaan kamu, nilai ini. Dan otomatis kita harus puji dalam hari ini karena putusan kamu dilandasi dengan jiwa kamu. Nah, yang terakhir pasti jelasnya Esa. Ilingo sawaya-waya kamu akan kembali kepada Tuhan. Jadi ilmu yang kamu dapat akan dipertanggungjawabkan oleh yang di atas. Baik. Itu. Baik. Nah, untuk sekarang yaitu jelasnya langkah-langkah yang istilahnya itu ya. Jadi tadi kita menganalisis itu ya. Iya. Otomatis dari dari situ kita baru kita berarti anak ini bisanya untuk ke informasi ini. Otomatis dari situ kan kita akan menilai tidak semua orang itu dapat bisa baca, tapi juga bisa hanya juga mendengarkan dan juga ada juga. Nah, kebetulan kami di lingkungan kantor kami itu ada anak-anak yang disabilitas netra dan kita akan di situ kita akan tentukan literasi. Otomatis tidak semua disabilitas netra itu dengan braille, namun juga ada juga dengan audio dalam hari ini. Nah, dari sini kita menggunakan audio dalam audio dan kami memberdayakan bahan pustaka itu untuk juga kepada disabilitas dan dengan menggunakan braille. Itu langkah-langkah yang itu saya gunakan. Baik. Jadi memang dengan pembuatan buku braille dan juga pembuatan audio tadi ya Pak ya? Iya. Baik. Untuk pembuatan braille sendiri Pak, apakah ada tenaga khusus di Balai Bahasa atau bagaimana Pak? Ya, justru kita bekerja sama dengan kawan netra. Dari sini kita sama Mas Adi Prianto ya. Itu dia sangat ahli sekali dalam menggunakan braille dan ini kita berdayakan dia. Kita berdayakan bagaimana seorang yang kekurangan itu dapat menjadi hal yang dapat diandalkan. Itu tadi katakan Adinda tadi ya. Nah, dari situkah kita kita ada fungsi dua, memberdayakan bahan pustaka dan juga memberdayakan disabilitas itu. Baik. Iya. Berarti memang pemberdayaan kebetulan di Balai Bahasa itu kan ada tenaga yang disabilitas netra, jadi kami minta bantuan juga ya Pak istilahnya kepada Bapak Adi Prianto tadi untuk pembuatan buku braille begitu ya Pak ya. Nah, ini kalau boleh tahu Pak, mengapa sebenarnya layanan inklusi di Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur itu menjadi perhatian begitu Pak? Sebenarnya apa yang ingin kita bawa atau pesan apa yang ingin kita sampaikan ke masyarakat tentang layanan inklusi ini begitu Pak? Oke, sebenarnya kita tidak juga ya. Kita sebenarnya itu juga bagian buta aksara. Nah, cuma buta aksara kita itu kita kategorikan beberapa. Yang mana kita? Ya mungkin satu buta aksara karena lahir. Nah, di sini kita otomatis kita karena kelahiran kita sudah mengalami buta karena penyakit, karena kita ada penyakit dan kita mengalami kebutaan. Nah, ini otomatis inklusi apa yang kita gunakan? Yang ini mungkin pada orang-orang yang manula yaitu buta aksara tidak bisa menerima petunjuk, dia tidak bisa cara membaca
anjuran minum obat, pemakaian obat, ataupun dia tidak bisa menggunakan form, itu aksara apa yang kita gunakan. Nah, yang juga ada buta aksara tidak bisa menggunakan aksara tertentu. Nah, aksara tertentu mungkin dia tidak bisa baca tulis, tapi dia tidak bisa baca bahasa lain, istilah bahasa asing. Dan juga tidak bisa bahasa Latin atau bisa bahasa aksara itu. Nah, yang terakhir ini buta karena pengaruh inovasi. Bagaimana itu Pak pengaruh inovasi? Nah, ini karena karena dari produk kita sendiri, yaitu buta pin maksudnya. Maaf ini begitu. mungkin. Oh baik, jadi selingan saja ya teman-teman. Jadi itu bukan buta. Tadi sudah disebutkan sama Pak Acil ada beberapa disabilitas atau mungkin jenis-jenis bagaimana kita tidak bisa melihat aksara begitu ya Pak ya. Tapi jika kita menilik lagi pentingnya itu kenapa? Karena apa? Di sini kita kembali pada sistem layanan. Kita kembali istilahnya dari para pujangga prasi. Kalau Anda mungkin terima skitter ya. All for one for all. Semua untuk satu untuk semua. Semua butuh pelayanan, semua butuh keadilan dan kesetaraan. Ini yang jadikan, dan keadilan terutama. Ini yang kita jadikan sepertinya UNESCO itu kita bahwa kita harus melakukan layanan kepada disabilitas karena kita sendiri juga disabilitas itu Mbak Klarin. Cuma kita harus utamakan kita disabilitas karena apa dulu. Nah, itu dia. Iya, betul. Jadi untuk mendukung kesetaraan dan juga agar teman-teman semua mendapatkan kesetaraan begitu ya Pak terhadap akses bacaan literasi begitu ya Pak ya. Iya. Oh, baik. Tadi sempat disebutkan juga bahwa di Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur ini melakukan pembuatan buku cerita anak juga ya Pak ya? Betul. Nah, itu apakah juga dialih aksarakan ke Braille atau bagaimana Pak? Iya, jadi buku cerita anak ini kita alih aksarakan ke Braille karena itu tadi untuk pemberdayaan disabilitas tadi Mbak ya. Nah, itu kita sudah ada 60 judul sekarang 65 judul, mungkin sudah 70 sekarang itu. Dan itu memulaikan proses karena apa? Tidak semua anak-anak itu sekarang itu menginginkan buku Braille itu karena apa? Justru kita harus mencoba untuk meningkatkan gairah membaca mereka. Karena apa? Anak-anak itu dengan adanya Braille ini juga untuk meningkatkan gairah membaca, juga meningkatkan kepekaan saraf-saraf kita itu. Ya. Dan juga sembari itu juga meningkatkan kesadaran sosial mereka juga mungkin ya Pak? Ya, betul sekali. Jadi mungkin untuk teman-teman atau anak-anak itu kan mereka masih belajar, jadi mereka mungkin baru tahu kalau ada teman-teman yang tidak bisa melihat dan membacanya lewat meraba huruf Braille begitu ya Pak ya? Iya, betul. Baik. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa di Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur sudah memiliki buku cerita anak sekitar 70 ya Pak ya? 70 judul ya. Baik. Nah, sebenarnya berarti di proses pengalihaksaraan itu dilaksanakan di perpustakaan Pak. Jadi prosesnya seperti apa itu? Jadi begini, yang jelas buku-buku yang itu kita istilahnya di sini bagian dari produk inovasi kami. Ya. Karena apa? Kita belum punya produk inovasi. Ini saya ambil karena kita butuh untuk itu karena apa? Siap perpustakaan harus punya produk inovasi. Kebetulan di sini kami melihat banyaknya di hari Jumat itu ada istilahnya itu mungkin dari para disabilitas netra yang untuk mengaji, dan kita gunakan itu untuk sebagai kesempatan. Dengan adanya buku kita coba apakah mereka bisa, dan hasilnya juga mungkin ini juga ya, banyak anak-anak disabilitas ada yang masih belum bisa istilahnya itu untuk Braille. Tapi mereka sangat terukur sekali karena mereka sangat antusias adanya Braille ini, khususnya mungkin dulu di SD mana itu, di SLB mana itu ya, yang di daerah Tegal Sari itu ya, itu kan sudah kita banyak, dan mereka kepala sekolahnya waktu itu sangat mendukung sekali kalau memang ada program ini terus dijalankan. Nah, di situkah prosesnya kita ada buku-buku istilahnya itu yang terpilih, istilahnya yang istilah produk dari terbitan Balai Bahasa Jawa Timur kita alih aksarakan, dan itu sudah banyak istilahnya yang menggunakan. Ya, terutama untuk Braille juga tidak hanya orang, justru kita banyak terbalik. Justru orang-orang disabilitas netra malah istilahnya
masih baru awam atau karena baru ini. Namanya justru orang-orang normal justru itu malah Iya. banyak yang istilahnya memanfaatkannya, banyak yang mereka ingin belajar karena itu bagian istilahnya ilmu tambahan. Iya, Gitu, Ibu. betul. Baik, jadi tidak hanya dimanfaatkan oleh teman-teman disabilitas netra, tapi juga teman-teman yang normal begitu ya Pak ya, untuk Iya, bahan literasi atau mungkin hanya untuk mengetahui bagaimana proses atau huruf braille seperti apa. iya betul. Pak ya. Baik. Jadi tadi sempat disebutkan juga ada beberapa kolaborasi begitu ya Pak dengan Iya. SLB begitu. Iya. Selain dengan SLB, kira-kira kolaborasi dengan apa saja Pak? Ya kebetulan kita juga ada kolaborasi dengan perpustakaan Rumah Pelangi, terus juga Sejuta Anak untuk Membaca, dan juga Rumah Baca di Jalan Kembang Jepun, dan juga itu perpustakaan Perpusda Gresik waktu itu kita sempat ini juga. Dan ini yang terakhir mungkin kita akan di Mojokerto kita juga pernah. Saya lupa itu, dan juga TBM Anis Dia ya. Oh iya, yang di Pasuruan kemarin ya Pak ya. Iya. Oh baik. Jadi itu seperti workshop atau lokakarya begitu ya Pak? Iya, Pembuatan juga itu. kita sama kawan netra juga kita untuk ini juga, karena memang mau nggak mau kita tergantung juga kawan netra untuk di braille itu juga. Alhamdulillah juga banyak kawan netra sangat respect terhadap buku braille kita, dan mereka ada beberapa hal komunitas yang kadang-kadang kita buat semacam istilahnya itu diskusi kecil gitu ya. Baik. Jadi selain lokakarya atau workshop juga ada diskusi dan mungkin pemerataan atau distribusi bahan literasi begitu ya Pak. Betul, ya, bacaan begitu. Baik. Nah, dalam proses alih aksara dan juga mensosialisasikan buku braille tadi Pak, kira-kira apa tantangan terbesar dari perpustakaan untuk menjadikan perpustakaan yang inklusif begitu Pak? Ya, yang jelas pasti akan kembali lagi, yaitu jelasnya ada fasilitas, dana, dan sumber daya yang pertama itu, dan juga program yang berkelanjutan ini. Baik. Selama ini kami istilahnya ibaratnya kita lakukan yaitu senyap namun penuh makna itu. Nah, karena apa? Karena di sini kita tidak istilahnya banyak karena kita sudah tahu karena program-program perpustakaan ini tidak masuk dalam kalender dari visi dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Namun kita bergerak istilah senyap namun menghasilkan penuh makna itu. Oh baik. Jadi meskipun senyap atau dilakukan dalam diam tapi maknanya banyak gitu ya. Yang kedua itu jelasnya untuk kita tidak istilahnya kita justru yang jelas untuk meningkatkan gairah. Kita tidak bisa menunggu. Kita harus menjemput bola. Kita harus mencari istilahnya para pemustaka kami yang disabilitas, karena banyak beberapa memang karena kita tidak ada kegiatan di sana gitu loh. Dan itu mereka menginginkan gitu loh. Iya. Jadi mungkin teman-teman yang di sana atau teman-teman disabilitas netra juga mungkin belum tahu ya Pak kalau di sini mengadakan layanan untuk perpustakaan inklusif begitu ya Pak ya. Iya, sebenarnya PR dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur khususnya para penanggung jawab, istilah penanggung kepentingan di sini. Terima kasih. Oh begitu, baik. Mungkin nanti untuk kedepannya itu nanti akan menjadi fokus begitu ya Pak ya di perpustakaan begitu terkait program kerja yang berkelanjutan. Baik. Nah kira-kira tadi Pak dari hasil kolaborasi dengan SLB ataupun komunitas disabilitas netra, kira-kira dampak apa yang paling terasa Pak dari hadirnya layanan inklusif ini di perpustakaan begitu? Ya jelasnya yaitu bertambahnya minat gemar membaca. Dan juga yang juga mungkin dari para pimpinan mungkin tidak pernah istilahnya indeks literasi dari buku penerbitan Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur itu sangat erat dan sangat signifikan naiknya. Sudah ada sekitar sekarang sudah saya lihat 89.000 pendownload ya istilahnya itu. Dan itu pun mungkin di sini masih istilahnya buku-buku istilahnya dalam arti braille dan juga buku-buku terbitan yang baru mendominasi, walaupun juga ada paling terbesar Kidung Langit yang gitu.
Oh, Kidung Langit itu salah satu buku cerita anak ya Pak ya? Bukan. Kidung Langit. Itu Kidung Langit itu ada kumpulan puisi ya. Oh, ya. baik. Oh, baik. Jadi itu bisa diakses di laman perpustakaan tadi ya Pak ya? Ya, bisa akses laman dan juga repositori kami di Kemdikdasmen itunya ya. Baik. Baik. Untuk di laman dan repositori tadi apakah bisa didengarkan Pak versi audionya? Bisa, sangat bisa sekali. Dan kita sudah mencoba. Namun ada yang beberapa kekurangan kami, yaitu penutur bahasa Madura di sini kami agak kurang bisa karena kekurangan untuk penutur bahasa Madura di sini. Baik. Jadi untuk buku cerita anak ini tambahan informasi bagi teman-teman. Jadi buku cerita anak itu terdiri dari bahasa daerah yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi ada bahasa daerah bahasa Jawa dan juga bahasa Madura. Begitu. Yeah. Ada juga bahasa Jawa dialek Using juga teman-teman. Gitu. Nah kemarin juga kalau tidak salah sempat ini ya Pak dialih bahasakan ke bahasa asing juga ya Pak ya? Ya juga kebetulan kami ada beberapa yaitu ya mungkin ya Pak itu sudah mungkin tahu sendiri sudah itu yaitu kita belum bahasa Belanda dan juga bahasa Inggris di sini dan mungkin menyusun yaitu bahasa Mandarin kalau mungkin ini disetujui karena memang ada yang menginginkan semua itu juga istilahnya mungkin bahasa asing harus ada gitu ya. Baik. Jadi untuk mendukung tingkat literasi mungkin untuk anak-anak yang mungkin ingin belajar bahasa asing juga jadi bisa melalui buku cerita anak tadi. Baik. Nah, selanjutnya nih Bapak terkait dengan harapan Bapak nih untuk layanan inklusif perpustakaan Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, kira-kira mungkin di tahun depan itu harapannya akan seperti apa, Pak? Ya, saya harapkan program ini harus ada dan berkelanjutan. Kalau bisa kita membimbing mereka itu tadi menjadi seorang adinda, anak didik yang dapat diandalkan. Oh, baik. Adinda baik. Dengan Rita juga ya Pak? Iya, tadi harus penuh riang tawa. Ya, riang tawa. Jelasnya harus tahu kita kekurangan dan kelebihan kita gitu. Baik. Jadi memang fokusnya itu tidak hanya anak-anak juga, anak-anak normal atau yang tidak memiliki disabilitas mungkin ya seperti itu. Nah, tapi juga teman-teman juga disabilitas netra di SLB begitu juga kita perhatikan juga begitu ya Pak. Betul sekali dan juga fasilitas dalam arti gini. Selama ini mungkin kita belum ada namanya yaitu untuk pembaca e-book yang istilahnya fleksibel belum ada di situ. Kita enggak punya. Ini perlu nanti ada dan juga sumber dayanya kita harap ada yang harus diadakan karena kita perlu mereka butuh tuntunan. Oh, baik. Mereka karena kita harus menuntun dan mengayomi mereka. Oh, begitu. Nah, yang jelas kita di sini program ini harus terus berlanjut. Kalaupun saya sudah nggak ada, istilahnya harus ada penerusnya karena inilah bagian dari kekuatan kita di sini. Mungkin itulah yang harus dan saya harap layanan ini terus dilanjutkan. Jangan sampai berhenti. Walaupun nanti pasti ada inovasi yang istilahnya itu yang sangat mendukung. Ya, mungkin lebih gambar atau ini atau juga nanti tidak hanya disabilitas netra, mungkin aja juga untuk dari bisa yang misalnya tuli ya dengan bisindo atau kita ya itu yang saya harapkan dan juga mungkin disabilitas lain kayak tunadaksa ini juga perlu ya istilahnya manula itu juga perlu karena mereka ya disabilitas sebenarnya cuma mereka kan harus literasi yang tepat itu. Iya begitu. Jadi memang kami berusaha di Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur ini untuk menyasar seluruh elemen atau seluruh lapisan masyarakat begitu ya Pak ya karena kita tidak hanya menyediakan bahan bacaan literasi untuk teman-teman atau teman-teman yang normal begitu tapi kita juga berusaha sebesar mungkin sebanyak mungkin untuk ke teman-teman yang kekurangan begitu ya Pak atau yang memiliki spesialitas tertentu gitu ya Pak ya. Baik Bapak. Selanjutnya untuk pesan Bapak nih mungkin untuk yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar lebih memanfaatkan atau bisa mengakses layanan inklusi di Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur begitu Pak. Ya jelasnya mungkin untuk yang audio mungkin bisa Anda kunjungi ke http://perpusbbjt.com dan atau juga berkunjung ke tempat kami di Jalan Gebang Putih nomor 10. Kami akan datang yang jelas
Anda butuh, saya datang. Nah, itu yang kita canangkan dari dulu. Kita tidak bisa memberikan layanan jika kalau Anda tidak butuh. Baik. Ya, otomatis kita harus dan layanan itu harus adil. Harus ibarat satu untuk semua untuk satu tujuan kita. Baik, jadi untuk teman-teman yang ingin berkunjung di Perpustakaan Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur bisa di Jalan Gebang Putih. Kami selalu terbuka di jam kerja, begitu ya Pak ya? Iya. Jadi untuk jam layanannya jam 8 hingga jam 4, pukul 8 hingga pukul 4. Untuk teman-teman yang mungkin tidak tinggal di Surabaya atau mungkin sedang berada di tempat yang jauh begitu, bisa mengakses laman perpustakaan kami di apa tadi Pak? http perpusbjdt.com. perpusbbjt.com. Baik. Untuk teman-teman jangan lupa untuk berkunjung atau mengakses laman perpustakaan Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Tadi kita sudah berdiskusi dengan Pak Acil tentang layanan inklusi yang ada di Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Karena kami tidak hanya menyasar atau menyediakan bahan bacaan literasi untuk teman-teman, tapi kita sebisa mungkin untuk melibatkan seluruh elemen masyarakat begitu ya Pak ya dalam kolaborasi kita untuk meningkatkan indeks literasi begitu. Untuk teman-teman yang mungkin ingin mengajukan permohonan buku bacaan atau mungkin narasumber terkait lokakarya Braille dan lain-lain bisa melalui laman Libaste, layanan bahasa dan sastra Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, bisa diakses di laman Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Baik, itu saja Bapak dalam episode siniar kita pada hari ini. Terima kasih Pak Acil atas diskusi dan juga wawasannya terkait layanan inklusi yang ada di Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Terima kasih Bapak, sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai di sini untuk episode siniar kita pada hari ini. Sampai jumpa di episode Sini Bahasa selanjutnya. Terima kasih.